Apakah kalian udah keterpa dengan riuhnya sosial media terkait dengan iklan burger ini? Kalau belum, jangan kemana-mana. Kita akan obrolin komunikasi dari iklan Burger Bros ini. Dan sekalian gue sambungin dengan video kedua di segmen Porto gue. Kenapa? Karena kebetulan gue juga pernah handle campaign untuk produk fast food. Kita opening dulu deh. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Akhir-akhir ini jagat maya, nggak jagat maya juga sih, Twitter doang. Biasalah anak-anak Twitter suka merasa bahwa mereka adalah pusat jagat maya. So akan gue ulang kalimatnya. Akhir-akhir ini timeline Twitter dibikin rame dengan salah satu materi komunikasi dari brand burger yaitu Burger Bros. Pertama gue breakdown sedikit konsep dan tampilan dari materi komunikasinya. Visualnya menampilkan satu sosok seram sepertinya kuntilanak sedang memegang salah satu menu dari Burger Bros yaitu She Caught the Chicken Burger. Kemudian terlihat pula beberapa menu lain dari Burger Bros. Headline-nya bertuliskan enak banget bikin pengen meninggal dengan treatment font yang seram untuk mengemphasize kata meninggal. Dari segi placement media sepertinya penempatannya cukup banyak. Gue sendiri sering melihat billboard ini di daerah Ampera, jadi sepertinya seru untuk dibahas dari berbagai aspek terkait dengan campaign ini. Namun kalau bisa kita simpulkan heboh di sosial media ataupun pada saat kita melihat langsung materi komunikasi ini, pertanyaan ultimate-nya adalah wajarkah komunikasi untuk produk makanan dengan pendekatan kreatif seperti ini? Dan sebagai target audience, apakah kalian tertarik untuk mencoba produknya? Nah, coba jawab pertanyaan itu dulu di kolom komentar sekarang. Kalau udah, mari kita lanjut pembahasannya. Pertama, untuk membahas konsep kreatifnya, mau nggak mau gue harus berandai-andai menjadi bagian dari tim kreatif yang memproduksi komunikasinya. Ini dilakukan supaya kita bisa mendapat pemahaman lebih jelas terkait dengan ide dari komunikasi ini. Tentu aja semua yang akan gue jabarkan masuknya di level analisis dan asumsi lah ya. So yeah, keep that in mind. Kita ngomongin konsep dan ide dulu. Menurut gue ide dari komunikasi Burger Bros ini adalah, ya nggak ada idenya sih. Komunikasi ini hanya ekspresi yang lumayan hype beberapa tahun lalu, kemudian dicoba untuk divisualkan. Dan hasilnya pun nggak menjawab problem komunikasi brandnya juga. Kalau gue bayangin sesi brainstormingnya sepertinya idenya memang berawal dari celetukan, kan influencer-influencer atau selebgram kan suka ngomong tuh, enak banget sampai mau meninggal. Nah gimana kalau ngomongnya gitu aja? Saking enaknya Burger Bros ini sampai pengen meninggal. Nah tapi jangan salah, walaupun ide komunikasi ini jelek in general, menurut gue kalau kalian jeli tetap ada benang merahnya kok. Komunikasi antara headline, visual, dan produk. Headline, enak banget sampai pengen meninggal. Visual, orang yang sudah meninggal, setan atau hantu lah ya. Nama varian produk, She Caught the Chicken Burger. Jadi kalau dirunutkan, enak banget sampai pengen meninggal, She Caught the Chicken Burger, jadi hantu. Ada dua kata yang bisa di-emphasize di headline yaitu enak dan meninggal. Tapi take out atau impresi yang didapat dari keseluruhan komunikasinya bukan enaknya, tapi meninggalnya. Salah nih, salah banget. Dan dari sini kita bisa masuk ke poin kedua yaitu gimana cara jualan dan komunikasi makanan atau fast food. Oke, rules yang paling penting dan gak bisa ditawar lagi dalam mengkomunikasikan produk makanan adalah emphasize on the food. Ini basic sebenarnya. Mau jualan makanan, apa yang mau dijual dari makanan? Rasanya yang enak dong. Nah, bikin tampilan visual makanan seenak mungkin, setempting mungkin, dan semenggiurkan mungkin. Supaya audiens tertarik buat nyobain. Dan apapun dilakukan supaya makanan yang gak enak pun harus wajib kelihatan enak. Salah satu caranya ya cheating pada saat memproduksi materi komunikasinya. Contoh, kalau burger tuh biasanya biar kelihatan besar dan tebal, itu biasanya tengahnya dikasih tambahan lagi. Atau biar roti dan kejunya kelihatan mengkilat dan lezat, biasanya diolesin minyak lagi. Es krim biasanya diganti dengan mashed potato supaya lebih tahan kena lighting dan panas pada saat photoshoot. Nah ini tuh semua ranah kerjaannya para food stylist. Mereka tuh jago banget mendesain produk makanan jadi kelihatan lebih enak. Intinya apa? Makanan kelihatan enak itu wajib hukumnya. Dan kalau kita balik lagi ke komunikasinya Burger Bros, makanannya bukan kelihatan enak, malah kelihatan serem. Burger dipegang sama tangan hantu yang hitam dengan kuku-kuku yang panjang. Tempting? No. Disgusting? Yes. Nah, gue melihatnya sebagai praktisi kreatif seringkali kita terjebak dengan dikotomi ide dan eksekusi, serta cenderung mengagung-agungkan ide dan menegasikan eksekusi atau setidaknya menomorduakan lah. Ide kreatifnya harus kuat dulu, eksekusi mah gampang. Padahal di konteks food, eksekusi sama pentingnya dengan ide, atau malah lebih penting.
Drive audience untuk membeli sebuah produk makanan ya udah pasti karena makanan tersebut terlihat enak, bukan karena ide komunikasinya yang bagus. Well, kalau boleh bangga dikit, menurut gue pernah membuat suatu campaign produk fast food yang komunikasinya berhasil menjembatani antara kedua hal tersebut. Menurut gue idenya juga kuat, secara eksekusi juga proper. Yes, sekarang kita baru masuk ke segmen Porto gue. Brand yang gue maksud adalah salah satu fast food yang fried chickennya masih the best menurut gue. Apalagi kalau bukan AW. Yes, di tahun 2008 gue pernah mengerjakan campaign untuk AW Indonesia. Insight yang didapat pada saat itu adalah para customer AW itu biasanya sangat loyal. Walaupun brand fast food udah semakin banyak dan lebih populer seperti McD atau KFC, tapi customer AW selalu balik lagi dengan berbagai macam alasan. Misalnya, kualitas dan rasa ayamnya yang enak dan beda dari yang lain. Atau karena signature menunya yang gak ada di tempat lain seperti root beer float atau moza burgernya. Nah, based on insight tersebut, proposisi atau premis yang ingin disampaikan adalah enaknya menu AW bikin kamu balik lagi ke AW. Dan dari proposisi ini, kita turunkan lagi ke pesan komunikasinya yaitu AW bikin ketagihan. Akhirnya setelah melalui proses brainstorming, keluarlah ide kreatifnya yaitu Addicted. Sebuah permainan kata gabungan antara AW sebagai brand dan addicted sebagai pesan komunikasi. Addicted. Addicted to AW. Sebuah ide yang simple dan bisa menjawab brief dari klien dan brand. Selanjutnya gimana nih ide addicted terimplementasikan ke dalam eksekusi kreatif? Saat itu kita sepakat bahwa addicted adalah sebuah gejala ketagihan akan AW pada saat melihat dan teringat brand AW. Dan gejala ketagihan itu ditunjukkan dengan berteriak Au, 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 au. Mari kita lihat keseluruhan iklannya. Setelah itu kita lanjut ngobrol-ngobrol tentang eksekusinya. Ini dia. Segarnya root beer AW bikin kamu balik lagi ke AW. AW pasti bikin ketagihan. Bagaimana? Sebelum makan siang, ada masukan? Au, 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 au. Lezatnya moza burger AW bikin kamu balik lagi ke AW. AW pasti bikin ketagihan. Au, 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 au. Baru, sandwich ayam diguyur saus mangga bikin kamu balik lagi ke AW. AW pasti bikin ketagihan. Oke, kita udah ngomongin ide kreatif AW yang menurut gue udah cukup kuat banget. Addicted udah jelas bisa menjawab brief komunikasi brand. Addicted juga unik karena ide ketagihan hanya bisa di-own oleh AW. McD nggak bisa pakai ide McDicted gitu. Atau KFC Dicted, nggak nyambung. Paling pas ya Addicted. Oke, soal komunikasi dan ide kreatif udah beres. Sekarang soal eksekusi kreatif sebagai sebuah produk makanan. Kayak gimana nih? Seperti yang gue bilang di awal video. Iklan ini sudah cukup menjualkah sebagai komunikasi produk makanan? Mari kita analisa dan lihat checklistnya. So, apa aja yang harus ada di komunikasi sebuah makanan? Yang pertama dan paling penting, food shot. Yes, tampilan visual makanan harus kelihatan enak banget. Kalau kita lihat di iklan AW, unsur-unsur ini semua terpenuhi. Kita bisa melihat bagaimana proses makanan tersebut dibuat. Burger diperlihatkan selada yang segar dan daging burger yang sedang digoreng. Root beer terlihat pada saat es krimnya diletakkan di atas root beer serta buih-buih root beer yang keluar dari gelas. Food shot di iklan AW? Check. Lalu setelah food shot, apalagi yang harus ada di iklan makanan? Kedua adalah enjoyment shot. Insight-nya adalah selera makanan kita akan muncul pada saat kita melihat orang lain menikmati makanan. Itu kenapa enjoyment shot jadi penting di sebuah komunikasi brand makanan. Tujuannya jelas, membangkitkan selera makan audience agar mereka tertarik untuk mencoba produknya. Enjoyment shot di iklan AW? Cek juga. Oke, kalau kita balik lagi ke komunikasi Burger Bros, apakah idenya kuat? Enggak juga. Hanya memanfaatkan ekspresi yang pernah familiar di sosial media, itu pun udah basi banget. Rasanya kayak mau meninggal, rasanya senak itu dan lain-lain, itu udah nggak relate lagi sekarang. Kemudian apakah Burger Bros menampilkan food shot? Kalau ini memang ada sih, walaupun kurang menggugah selera. Karena mungkin lebih fokus untuk mengemphasize bikin meninggal tadi dibanding menampilkan makanannya.
Lalu apakah ada enjoyment shot? Ya, ada. Dengan karakter hantu menyeramkan. Tangan hitam dengan kuku-kuku panjang. Justru gue mempertanyakan kewarasan orang yang tergugah selera makannya pada saat melihat iklan ini. Menurut gue ini campaign yang cukup blunder dari Burger Bros. Sayang banget padahal dari segi rasa menurut gue Burger Bros ini cukup enak. Dan gue pun sering memesan menu She Caught the Chicken Burger yang dipegang oleh hantu ini. Harapan gue mudah-mudahan nextnya Burger Bros bisa muncul dengan komunikasi yang lebih mantap supaya salesnya meningkat lagi. Atau nih ya, harapan gue sebenarnya dengan heboh di sosial media terkait iklan ini, at least orang-orang penasaran dan tertarik untuk nyobain burgernya. Dan mungkin aja kita akan punya opini yang sama tentang Burger Bros, yaitu good product, bad communication. Guys, terima kasih udah nonton video ini. Gimana? Kalian suka dengan video-video seperti ini? Agak sedikit beda, untuk kali ini gue bahas kasus-kasus komunikasi yang masih hangat jadi perbincangan di sosial media. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Terusin atau jangan video-video seperti ini? Gue tunggu feedback kalian di kolom komentar. Kalau ada ide buat video selanjutnya, boleh juga tulis di bawah. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.